Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, para pelanggan YouTube channel saya. Setelah berolahraga, masih agak sedikit panas. Kita coba berolah jiwa juga ya. Kita ambil bahasan kali ini buat teman-teman dari buku Declutter Your Mind ya. Ini salah satu buku rujukan yang menurut saya tuh sangat baik ya, karena di dalam buku ini tuh ada banyak strategi ya, bagaimana cara mengolah pikiran dan perasaan kita. Nah, sayangnya memang buku ini masih dalam bahasa Inggris ya, jadi masih perlu penerjemahan tentunya buat kedatangan ke depannya. Nah, salah satu yang paling penting yang mungkin ingin dibacakan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita mengajarkan ya otak kita itu suatu trik baru ya. Dan ini saya mau coba lihat beberapa tips yang mungkin bisa dibantu ya buat teman-teman semua nih di sini ya, supaya makin memahami. Karena teknik mengolah pikiran dan trik untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru itu nggak mudah. Seperti kita olahraga kan juga butuh waktu ya untuk bisa stabil. Nah, ini dikatakan bahwa kita mungkin langsung saya bahasain Indonesia saja ya. Kita mungkin menyadari bahwa banyak dari pikiran kita itu terlalu berlebihan, ya. Kemudian mereka itu tidak benar atau tidak sepenuhnya benar. Ya, jadi mungkin ada yang kita pikirkan itu berdasarkan kekhawatiran kita, tetapi tidak sepenuhnya benar. Kita mungkin berpikir, saya itu pecundang, saya tidak akan melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nah, pada saat itu, mungkin kamu merasa seperti pecundang. Dan kalau kamu bicara tentang pikiran kamu atau kamu memeriksa pikiran kamu sendiri, kamu bisa melihat bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Ya, kamu telah memberikan atau melakukan banyak hal dan juga banyak kesuksesan yang sudah dicapai. Ya, jadi daripada membiarkan diri kita itu berpikir pada kondisi all or nothing atau semua atau tidak sama sekali, kita harus men-challenge diri kita atau dalam hal ini pikiran negatif kita kapanpun mereka timbul. Jadi kalau pikiran itu timbul, kita challenge gitu ya. Itu sebenarnya untuk membantu kita ya, bahwa kita itu punya pikiran yang sebenarnya itu berkaitan dengan sesuatu hal di masa lalu yang tidak sesuai dengan pikiran kita sekarang. Jadi kalau kita mikirnya bahwa saya ini emang pecundang, saya ini nggak ada pernah mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Apakah demikian? Kita harus lihat tuh pikiran kita sebelumnya, peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu ya. Dan sebagai contoh misalnya let's say you are a writer. Ya, kamu itu adalah seorang penulis yang mendapatkan negatif review. Ya, dapat review negatif dari karangan kamu atau tulisan kamu misalnya ya. Mungkin kamu pertama akan berpikir katanya, I'm a terrible writer. Saya ini penulis yang buruk. Semua orang membenci apa yang saya tulis. Namun demikian, kalau kamu mengambil waktu untuk melihat atau mempelajari 100 review sebelumnya, mungkin ada sebagian yang mengatakan tidak baik ya. Tetapi kebanyakan kamu akan menyadari banyak dari mereka mengatakan hal-hal baik. Jadi menggunakan positive reminders atau pengingat yang positif itu bisa mungkin mengalami ke kegalauan ya, atau misalnya momen yang awkward, yang aneh gitu ya. Tetapi itu juga bisa membantu kita untuk melatih pikiran kita dan menginterupsi atau kalau kita bilang tuh membatalkan pikiran-pikiran yang negatif.
Dan ini bisa membantu kita untuk membantu kita kontrol diri kita, kontrol realita yang terjadi, dan mengesampingkan ya hal-hal yang bisa membuat kepercayaan diri kita turun atau hal-hal yang bisa mensabotase diri kita. Jadi ini mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman, perlu dilatih bagaimana kita bisa challenge atau menantang pikiran kita dan menggantikannya dengan pikiran yang lebih positif. Momen kita mengingat hal-hal negatif, maka itulah saatnya kita punya positive reminder terhadap hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan. Jadi kalau teman-teman punya pikiran yang negatif dan mengatakan supaya bagaimana agar bisa lebih positif, maka ingatlah hal-hal yang positif lebih banyak lagi. Baiklah, mudah-mudahan bahasan pagi kita ini bermanfaat. Nanti akan kita follow up kembali di kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa buat teman-teman tetap berlatih, tetap ikhlas, sabar, sadar, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Bye-bye.